Malam telah tiba di Yogyakarta, menyelimuti kota raja dengan bayang-bayang yang dalam. Langit tanpa bulan membiarkan bintang-bintang bersembunyi di balik awan tebal. Di halaman sebuah rumah tradisional besar dengan atap genteng merah, seekor burung hantu bersuara dari pohon beringin tua, mengumumkan bahwa waktu para arwah semakin dekat. Kenduri telah selesai, para tamu telah pulang, dan keheningan kini menguasai rumah pedagang rempah yang kaya raya. Arjuna Wicaksono, di samping istri yang baru dinikahinya, Sari Dewi, bersiap untuk beristirahat malam itu. Hari telah panjang, ditandai dengan tarian Jawa, lagu-lagu tradisional, dan ucapan selamat dari seluruh masyarakat kelas atas Yogyakarta. Mas Arjuna, singa malam saya, minumlah segelas wedang jahe terakhir sebelum memejamkan mata. Itu akan baik untukmu, bisik Sari Dewi dengan suara selembut madu. Baiklah, tapi ambil teko yang di belakang, yang belum dicucipi para tamu. Jawabnya. Dia menurut dengan anggun, namun saat dia menuangkan minuman ke dalam gelas, Arjuna memperhatikan hal yang aneh. Bubuk halus yang hampir tak terlihat seperti jatuh dari salah satu cincin Sari Dewi ke dalam minuman. Sari Dewi, apa yang kau masukkan ke dalam gelas ini? Oh, tidak ada apa-apa suamiku. Pikiranmu lelah. Pasti kau melihat pantulan cahaya. Kau tidak mempercayaiku lagi. Tentu saja aku percaya. Mereka mengangkat gelas dan bersulang sesuai tradisi Jawa. Arjuna membawa gelas ke bibirnya, tapi di detik terakhir, dia secara diam-diam menuangkannya ke pot bunga tanpa diketahui istrinya. Dia tersenyum lemah. Mari tidur. Angin gunung mulai membuat kelopak mata terasa berat. Sari Dewi membantunya melepas pakaian, lalu berbaring di tempat tidur besar berukir dengan motif Ramayana. Dia menyelimutinya, lalu setelah beberapa saat, bangkit perlahan, yakin bahwa suaminya tidur nyenyak. Tapi Arjuna, yang masih terjaga, mengintip lalu bangkit diam-diam. Dia mengikutinya melalui rumah tradisional, menyusuri tiang-tiang jati, bertelanjang kaki di lantai marmer yang dingin. Tersembunyi di balik tiang berukir motif Hindu Jawa, dia melihatnya membuka pintu besar yang menuju taman dan keluar. Dalam cahaya redup malam, apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di halaman, di tengah bunga melati dan rumput tinggi, Sari Dewi mengangkat tangannya ke langit. Dia mulai melafalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno, lalu bergetar. Tubuhnya berubah bentuk. Kulitnya tertutup bulu orangnya bergaris hitam. Jari-jarinya menjadi cakar. Punggungnya melengkung. Wajahnya memanjang menjadi moncong binatang buas. Dalam beberapa saat, istri yang lembut dari Arjuna telah menghilang. Di tempatnya berdiri seekor harimau Sumatera yang besar. Mata kuning berkilat dengan kejahatan dan kelaparan. Arjuna tetap membeku di balik tiangnya. Demi leluhur Majapahit, dia adalah manusia harimau, wanita harimau. Harimau itu melirik arahnya. Arjuna menahan napas, membaca syahadat dalam hati. Lalu, dengan lompatan sunyi, makhluk itu menghilang dalam malam. Harimau hitam itu melintasi gang-gang Yogyakarta dengan kecepatan angin. Sunyi dan tak terjangkau, dia meluncur di gang seperti bayangan yang lapar. Mata kuningnya berkilat dalam gelap, mendeteksi setiap gerakan, setiap napas. Malam itu, dia sedang berburu. Di daerah Malioboro, tepat di pinggir kota, ada sebuah warung yang terkenal di kalangan orang-orang malam, Warung Pak Bambang. Ini adalah tempat berkumpulnya para pemabuk, para pemimpi kekayaan, dan mereka yang suka berbicara keras sambil minum arak kelapa. Di antara mereka ada Sutrisno, yang dijuluki Bapak Gelas, seorang pemabuk berat yang mengenal setiap warung dan bar di kota. Malam itu dia masih duduk bersama beberapa teman, tertawa kasar dengan suara yang keras. "Malam ini saya yang traktir," teriaknya sambil memukul meja. "Alirkan arak, saudara-saudaraku." Gelas-gelas beradu, gamelan dimainkan, tawa meledak. Tapi lama setelah gamelan berhenti dimainkan, saat yang lain sudah pergi, Sutrisno masih minum, berbicara dengan bintang-bintang. Akhirnya,
Dengan terhuyung-huyung, dia bangkit, memutuskan untuk pulang jalan kaki. Dia selalu lebih suka merasakan tanah di bawah kakinya saat mabuk. Kabut Sungai Chode naik perlahan, berkelok-kelok di antara gang seperti asap yang menari. Sutrisno maju, bergumam tembang yang tidak karuan. Tapi tiba-tiba, dia berhenti. Dia merasa ada yang mengikutinya. "Siapa di sana? Tunjukkan diri kalau kau laki-laki." Dia berbalik. Tidak ada apa-apa, tapi semak-semak bergerak. Napas hangat melintas di udara. "Mungkin saya mabuk, tapi tidak buta. Saya merasakan sesuatu." Dua mata kuning muncul dalam bayangan. Dan sebelum dia bisa berteriak, "Allahu Akbar!" harimau hitam menerkamnya. Teriakan serak merobek keheningan. Di pagi hari, di Gang Malioboro, para pejalan kaki menemukan tubuh Sutrisno yang tercabik-cabik. Dagingnya hampir tidak bisa dikenali. Ketakutan menguasai penduduk. Pihak berwenang datang. Kerumunan terbentuk. Satu lagi, gumam seorang wanita tua. "Binatang malam, sudah saya bilang." Seorang polisi menggeleng sambil melihat mayat. "Ini bukan perbuatan manusia. Ini binatang buas atau sesuatu yang lebih buruk." Pagi itu, di Villa Arjuna Wicaksono, pedagang itu terbangun perlahan. Istrinya Sari Dewi menyajikan kopi tubruk. Tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Arjuna menyalakan radio. Suara berat mengumumkan berita kilat Radio Republik Indonesia. Tubuh tak bernyawa seorang pria ditemukan pagi ini di daerah Malioboro. Ini adalah Sutrisno yang dikenal penduduk. Pemeriksaan awal menunjukkan serangan buas, mungkin oleh harimau atau predator lain. Masyarakat diminta berhati-hati, terutama di malam hari. Arjuna perlahan menurunkan gelas yang dipegangnya. Pandangannya melirik ke istrinya. "Kau dengar itu? Itu Sutrisno. Dia dibunuh tadi malam." "Oh, betapa sedihnya. Orangnya begitu ceria. Malah memang kadang kejam," katanya sambil membelakanginya. Tapi Arjuna tidak tersenyum. Dia tahu. Dan sejak saat itu, dia mengerti bahwa dia harus bersiap. Karena jika istrinya tahu bahwa dia mengetahui rahasianya, pasti dia akan mencoba mencegahnya bicara. Malam telah tiba lagi di Yogyakarta, dan Villa Arjuna Wicaksono mandi dalam kegelapan yang damai. Angin berbisik di antara daun pohon beringin suci, dan arwah-arwah malam seperti berjaga, bersembunyi dalam bayangan. Seperti setiap malam sejak pernikahan mereka, Sari Dewi, istri berwajah bidadari, menawarkan minuman terakhir kepada suaminya. "Segelas wedang jahe untuk mengusir lelah, Mas," katanya dengan nada lembut. Arjuna menerima, tersenyum lemah, tapi kali ini matanya tetap tajam. Dia melihatnya menyelipkan bubuk halus yang sama jatuh dari salah satu cincinnya ke dalam gelasnya. Dia dengan mahir mengalihkan pandangan, membawa gelas ke bibirnya, lalu pura-pura minum. Ketika dia membelakanginya, dia diam-diam menuangkan isinya ke pot bunga tua di kaki topeng Hanuman. Dia meregangkan tubuh dengan menguap palsu, suara pelan seolah melawan kantuk. Hari yang melelahkan. Negosiasi dengan pedagang batik menguras tenaga. Saya mau tidur." Sari Dewi mendekat, membantunya berbaring, lalu menatapnya dengan kasih sayang mengira dia tidur nyenyak. Dia mengusap kepalanya dengan lembut, membaca doa pendek dalam bahasa Arab, lalu meninggalkan kamar. Arjuna menghitung sampai 100 perlahan, lalu bangkit diam-diam. Dengan hati-hati, dia mengambil dari lemari yang tersembunyi di balik batik dinding, senapan burunya. Senapan tua berukir simbol klannya. Dia memuatinya dengan peluru khusus, yang dulu digunakan untuk membunuh harimau di hutan-hutan besar Jawa. Kemudian dia mematikan lampu, menyelinap dalam kegelapan, dan mengikuti istrinya dengan langkah harimau. Dari bayangan koridor, dia melihat Sari Dewi membuka pintu taman. Di bawah cahaya tipis bintang-bintang,
dia menyaksikan sekali lagi hal yang tak terbayangkan. Tubuh anggun wanita yang telah menikahinya berputar perlahan. Lengannya menjadi kaki, kukunya menjadi cakar. Kulitnya tertutup bulu oranye bergaris hitam. Dalam beberapa saat, dia bukan lagi Sari Dewi, tapi makhluk ganas, harimau Yogyakarta. Dia melompat keluar dari taman, menghilang dalam malam untuk perburuan berdarah yang baru. Arjuna sendirian di halaman berbisik, "Demi arwah leluhurku, subhanallah, benar, dia adalah manusia harimau, penyihir binatang. Jika dia tahu bahwa saya tahu, dia akan membunuh saya. Saya harus mendahulinya." Dia masuk ke rumah, mengunci pintu besar, menutup jendela, dan duduk di kursi ruang tamu dengan senapan di pangkuannya. Pandangannya tidak pernah lepas dari pintu masuk. Dia tahu dia akan kembali. Di zaman dahulu, para dalang bercerita bahwa ada laki-laki dan perempuan yang diberi kekuatan untuk berubah wujud, berpindah dari dunia manusia ke dunia binatang. Mereka disebut dalam dialek Jawa, manusia harimau. Di antara mereka, ada yang lahir seperti itu. Yang lain telah membuat perjanjian gelap dengan jin dan arwah hutan dalam, menukar hati mereka dengan cakar dan jiwa mereka dengan keheningan binatang. Malam semakin larut, berat dan lembab, membentangkan selimut tinta di atas atap-atap Yogyakarta. Di villa yang sunyi, Arjuna Wicaksono tetap duduk dalam kegelapan, senapan di pangkuannya. Matanya mengawasi setiap bayangan. Dia membaca ayat-ayat Al-Quran dalam hati untuk memberi keberanian. Dan ketika pintu berderit perlahan, seolah didorong tangan yang hati-hati, dia tahu saat mereka telah tiba. Arjuna bangkit tanpa suara, maju selangkah, laras senapan terarah lurus ke depan. Cakar berderit di ambang pintu, napas binatang terdengar. Sebuah siluet masuk ke ruangan. Kuat, orangnya bergaris hitam, mata berkilat seperti lentera jahat. Harimau itu. "Saya tahu siapa kau, Sari Dewi," katanya dengan suara tegas. "Saya melihatmu, kau bukan yang kubawa dari Solo. Kau adalah manusia harimau, penyihir berkulit binatang." Harimau itu diam, matanya berkilat lebih terang dalam bayangan. Dia mulai perlahan berubah wujud, tubuhnya menyusut, anggota tubuhnya kembali berbentuk manusia, dan perlahan Sari Dewi muncul kembali, telanjang seperti hari pertama, rambut berantakan, mulut terpuntir oleh amarah. "Jadi kau tahu?" "Iya, dan saya tidak bisa membiarkanmu melanjutkan. Kau akan membunuhku, Sari Dewi." "Aku? Suamimu? Kau bukan suamiku. Kau adalah arwah jahat berwujud manusia, dan kau sudah terlalu banyak membunuh." Dia menyiapkan senapannya, tangan hampir tidak bergetar. "Diam di sana. Jangan melangkah lagi, atau saya tembak." Tapi Sari Dewi tersenyum. "Kau pikir bisa membunuhku semudah itu? Aku yang telah melewati berabad-abad dan merasakan jantung begitu banyak pria? Aku yang telah haji ke arwah-arwah hutan?" Dia maju selangkah. "Berhenti! Sudah aku bilang, Sari Dewi, jangan memaksaku." Tapi dia menerka. Tembakan meletus. Kilatan api menyembur dari laras. Tubuh itu terlempar ke belakang, tertembak telak. Sari Dewi jatuh, setengah wanita, setengah binatang. Dadanya yang masih manusia bernafas lemah, sementara kakinya tetap berbentuk hewan, berbulu, bercakar, mengkerut. Arjuna jatuh berlutut. Dia berhasil, tapi dengan harga apa? "Astagfirullah, semoga Allah mengampuniku," gumamnya. Para tetangga yang terkejut oleh tembakan mengetuk pintu. "Pak Arjuna, apakah semuanya baik-baik saja? Kami mendengar tembakan." Dia membuka pintu untuk mereka. Wajah pucat, senapan masih berasap. "Dia seekor harimau. Dialah binatang yang membunuh di malam hari. Istriku." Mereka bergegas masuk, tapi ketika sampai di ruang tamu, tubuh itu telah menghilang. Yang tersisa hanya jejak darah dan bulu oranye di lantai marmer. "Pak Arjuna, di mana dia?"
Dia ada di sini, tepat di sini. Saya bersumpah demi Allah. Keheningan turun dan ketakutan dingin menyelimuti. Karena jika harimau itu selamat, dia akan kembali. Dan kali ini, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Matahari telah terbit di Yogyakarta, tapi Arjuna Wicaksono tidak tidur. Duduk di kamarnya, wajah tegang, mata terbuka lebar. Dia mendengarkan setiap suara, setiap hembusan angin di dedaunan. Ketakutan telah bersarang di perutnya seperti ular dingin. Malam sebelumnya, dia menembak. Dia melihat Sari Dewi dalam bentuk campuran manusia dan hewan jatuh ke tanah. Namun ketika tetangga masuk ke rumah, tubuh itu telah menghilang. Jika dia tidak mati, dia akan kembali. Dia akan datang untukku. Dia tidak akan memaafkanku. Sepanjang hari, dia tetap terkurung, senapan dalam jangkauan. Dia memanggil 2 penjaga muda dari lingkungan, menyuruh mereka tidak meninggalkan halaman. Dia bilang ada binatang berkeliaran, tapi tidak menceritakan tentang istrinya. Siapa yang akan percaya pada pria yang mengatakan istrinya adalah harimau penyihir? Tapi ketika malam tiba, para penjaga telah menghilang. Angin bertiup dengan cara yang aneh. Anjing-anjing di lingkungan melolong tanpa henti, dan gamelan dari bukit-bukit jauh memukul tanpa ritme. Arjuna sendirian lagi. Dia membaca ayat kursi untuk melindungi diri dari jin dan arwah jahat. Dan kemudian ada suara berderit. Sama, pintu ruang tamu. Dia meraih senapannya, maju perlahan. Jantungnya berdegup seperti gendang perang. Sari Dewi, itu kau? Tidak ada jawaban. Tapi bayangan meluncur di balik tirai batik. 2 mata emas berkilat dalam gelap. Aku menunggu, gumamnya. Dia mengacungkan senapan, tapi kali ini dia terlambat. Sebuah lompatan, masa orangnya bergaris, gigitan kilat di bahu. Teriakan, senapan jatuh, darah menyembur. Arjuna berteriak sampai merobek dinding rumah tradisional. Keesokan harinya, penduduk Yogyakarta menemukan pintu terbuka lebar. Mereka memperingatkan pihak berwenang, polisi, orang bijak, bahkan seorang kiai datang ke tempat. Mereka menemukan di ruang tamu tubuh Arjuna Wicaksono, tercabik-cabik seperti korban lainnya. Tapi kali ini ada yang lain. Di dekat mayat terbaring tubuh kedua, seorang wanita. Tapi kakinya tidak lagi manusia. Kaki harimau yang masih berasap mencakar lantai marmer. Wajahnya membeku di antara 2 dunia, memiliki ciri-ciri Sari Dewi. Kiai berlutut menyentuh dahi si mati, lalu berbisik. Dia tidak punya waktu untuk menyelesaikan transformasinya. Dia telah melukainya, dia kembali untuk membunuhnya, tapi dia juga mati. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Para sesepuh mengangguk, yang muda mundur ketakutan. Jadi itu benar, legenda itu benar. Sejak hari itu, di ganggang Yogyakarta, orang berhati-hati dengan mereka yang datang dari Solo, terutama mereka yang makan sedikit, tidak tidur di malam hari, dan matanya berkilat terlalu terang dalam bayangan. Dan para dalang, saat pertunjukan wayang kulit, masih bercerita di pojok api tentang kisah Arjuna Wicaksono, pria yang menikahi wanita bermata emas dan yang terlambat mengetahui bahwa dia berbagi atap dengan seekor harimau. Para bijak masih mengatakan hingga hari ini, waspadalah terhadap cinta yang datang terlalu cepat, karena kadang di balik wajah terindah tersembunyi binatang yang paling ganas. Dan ketika kau menikahi seseorang, pastikan kau mengenal bukan hanya hatinya, tapi juga jiwanya, karena beberapa jiwa milik malam dan perburuan